teman-teman, kami dari kelompok 8, kami akan membahas materi tentang gerak dan gaya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Widya Oktaviani Reva sebagai penyaji pertama. Saya Mistranitas Oliana Halawa sebagai penyaji kedua. Saya Meputra Lauli sebagai penyaji ketiga. Saya Elvin Krisdamente Reva sebagai penyaji keempat. Saya Arnis Janiatia sebagai penyaji kelima. Saya Lilin Anggreni Telombanua sebagai penyaji keenam. Baik teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Oktaviani Reva, NIM 222109245. Saya sebagai penyaji pertama. Nah, materi saya yaitu gerak. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu definisi gerak. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari posisi ke posisi lain. Oleh karena itu, gerak harus memiliki titik acuan. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar A dan gambar B di samping. Apakah gambar A bergerak? Dan bagaimana juga dengan gambar B? Ya, gambar A tidak bergerak karena gambar A tidak memiliki titik acuan. Sedangkan gambar B bergerak karena memiliki titik acuan. Contoh titik acuannya yaitu pada gambar B ada pepohonan dan kambing. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup sesungguhnya yaitu reaksi terhadap rangsang. Gerak pada makhluk hidup terbagi atas dua, yaitu gerak pada manusia atau hewan dan gerak pada tumbuhan. Gerak pada manusia atau hewan itu adalah gerakan aktif dengan menggunakan alat gerak. Sedangkan gerak pada tumbuhan yaitu pasif karena tumbuhan tidak berpindah tempat. Gerakan pada tumbuhan terbagi menjadi tiga, yaitu hikroskopis, autonom, dan esionom. Esionom terbagi lagi menjadi tiga, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Yuk kita bahas mulai dari gerak hikroskopis. Gerak hikroskopis adalah gerak pada bagian tumbuhan yang disebabkan perubahan kadar air dalam sel. Contohnya yaitu membukanya sporanium lumut atau paku. Yang kedua, pecahnya kulit buah polong-polongan yang kering. Yang kedua, gerak autonom atau endonom. Gerak autonom atau endonom yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya yaitu gerak aliran sitoplasma di dalam sel. Selanjutnya yaitu gerak esionom. Gerak esionom yaitu yang rangsangannya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Terdiri dari tropisme. Tropisme yaitu gerak bagian tumbuh-tumbuhan yang mengikuti arah datangnya rangsangan. Dan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama fototropisme atau cahaya, hidrotropisme atau air, geotropisme atau gravitasi, dan tikmotropisme atau sentuhan. Dan teman-teman bisa melihat pada PPT gambar di samping sebelah kanan saya. Gerak esionom yang berikutnya yaitu nasti dan taksis. Nasti yaitu gerak yang tidak mengikuti arah datangnya rangsang, seperti fotonasti atau cahaya, nikitanasti, tikmonasti, dan termonasti. Yang ketiga, taksis. Taksis yaitu gerak seluruh tubuh menuju arah datangnya rangsang. Yang pertama, kemotaksis dan fototaksis. Sedangkan gerak pada benda terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama gerak lurus. Yang dimaksud dengan gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus, terdiri dari GLB dan GLBB. 2. Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya melingkar. Contohnya gerakan pada jarum jam. Yang ketiga, gerak parabola. Sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu gerak lurus beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLBB yaitu gerak lurus yang kecepatannya tetap atau sama dengan 0. Ilustrasinya seperti PPT yang ada di sebelah kanan saya. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB
yaitu gerak lurus suatu objek di mana terjadi perubahan kecepatan atau percepatan yang tetap. Ilustrasinya ada pada PPT sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Listra Nitas Oliana Halawa, NIM 222109134, penyaji kedua. Nah, materi yang saya bahas yaitu mengenai jarak dan perpindahan. Pertama dulu, kita harus tahu pengertiannya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi dalam selang waktu tertentu. Contohnya bisa kita lihat dari slide di atas. Nah, pada slide di atas, seekor semut bergerak dari lubang A menuju lubang B. Nah, pada gambar di atas, terdapat dua macam panjang lintasan yang ditempuh oleh semut. Nah, panjang lintasan yang pertama adalah panjang lintasan yang ditunjukkan oleh garis warna merah. Sedangkan panjang lintasan yang kedua adalah panjang lintasan yang ditunjukkan oleh garis warna biru. Nah, di dalam fisika, panjang lintasan yang ditunjukkan oleh garis berwarna merah disebut dengan jarak. Sedangkan panjang lintasan yang ditunjukkan oleh garis berwarna biru disebut dengan perpindahan. Nah, sekarang kita masuk pada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata adalah total yang ditempuh dari lintasan yang dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, yang kedua yaitu kelajuan sesaat. Kelajuan sesaat adalah kelajuan gerakan benda tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan kecepatan juga teman-teman dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kecepatan rata-rata, yang artinya kecepatan rata-rata adalah perpindahan benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Sedangkan yang kedua yaitu kecepatan sesaat, yang artinya kecepatan gerakan benda tersebut pada waktu tertentu. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh soal. Yang pertama yaitu contoh soal kelajuan. Nah, seperti yang ada di slide, kita bahas. Contoh soalnya yaitu seorang siswa yang berangkat ke sekolah mengendarai sepeda dengan kelajuan tetap 5 menit per detik selama 10 menit pertama. Nah, 6 menit berikutnya, siswa tersebut bersepeda dengan kelajuan 10 menit per detik hingga tiba di sekolahnya. Nah, tentukanlah yang pertama, jarak yang ditempuhnya dari rumah ke sekolah. Yang kedua, kelajuan rata-rata selama perjalanan. Nah, penyelesaian untuk soal kelajuan yaitu ada di PPT. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal kecepatan. Kita bisa melihat dari slide. Nah, soalnya yaitu Casey dan Arya berlari sepanjang lintasan garis lurus A ke B. Berjalan 60 menit. Casey berlari dari A ke B, sedangkan Arya dari B ke A. Nah, setelah 10 menit detik, kedudukan Casey menjadi 40 meter dan Arya 50 meter dari B. Nah, hitunglah perpindahan dan kecepatan masing-masing mereka. Penyelesaiannya kita bisa lihat di PPT sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Meputra Lauli, NIM 221099145. Saya penyaji ketiga. Sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, teman-teman perlu memahami pengertian dari percepatan. Mari kita perhatikan video di samping. Pernahkah teman-teman memperhatikan semua mobil yang baru mulai berjalan, kecepatannya semakin lama semakin besar? Sebaliknya, ketika mobil akan berhenti, tentunya pengemudi menginjak penggal rem sehingga mobil semakin lama semakin lambat atau kecepatannya semakin kecil. Dari video di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari percepatan adalah hasil bagi kecepatan
dengan selang waktu tertentu. Baik teman-teman, kita masuk pada besaran-besaran dalam gerak lurus. Gerak lurus dalam lintasan lurus disebut dengan gerak lurus. Contohnya teman-teman, mobil yang berjalan lurus. Gerak dalam lintasan tidak disebut gerak tidak lurus. Contohnya, gerak parabola, gerak melingkar, ataupun gerak tidak beraturan. Sekarang teman-teman, kita masuk pada pembahasan GLB dan GLBB. Baik, langsung saja kita akan membahas GLB. Oke, sekarang kita masuk pada pengertian GLB. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak pada benda lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dalam selang waktu tertentu. Maksudnya, benda itu akan menempuh jarak yang sama dengan selang waktu yang sama. Misalnya, jika mobil yang melaju dengan kecepatan 10 meter per detik atau meter per sekon dia. Ilustrasinya seperti yang ada di PPT sebelah kanan saya. Artinya, setiap 1 detik maka mobil akan bergerak sejauh 10 menit. Jadi, di detik pertama mobil bergerak 10 meter. Di detik kedua 20 meter, di detik ketiga 30 meter, dan seterusnya. Nah, pada GLB ini, karena kecepatannya atau konstan, maka tidak ada percepatannya atau percepatannya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk grafik-grafik, yang pertama grafik dengan kecepatan terhadap waktu bisa dilihat dengan kecepatan GLB itu konstan. Nah, untuk grafis selanjutnya ada di PPT saya di sebelah kanan. Oke, masuk kita pada materi selanjutnya yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Artinya, gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Kecepatan berubah beraturan karena benda mengalami kecepatan dan perlambatnya yang setiap atau konstan. Contohnya, seperti sepeda memanjat, dia akan mengalami melambat. Kemudian ketika dia melewati jalan menurun, akan mengalami percepatan. Perkenalkan, nama saya Elvin Krisnamentereva, NIM 222109060. Saya sebagai penyaji keempat. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai gaya. Mari kita lihat ilustrasi di samping. Doni dan Dono diperintahkan untuk memindahkan barang tersebut. Akhirnya, Doni dan Dono berinisiatif untuk memindahkannya dengan menggunakan troli. Doni sebagai penarik agar lebih mudah si Dono untuk mendorongnya. Dari ilustrasi di samping, dapat kita simpulkan bahwa gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang dilakukan pada sebuah benda. Sekarang kita masuk pada pembahasan sifat-sifat gaya. Mari kita lihat ilustrasi di samping. Ketika kamu mengayuh sepeda dan temanmu mendorong sepedamu, maka yang terjadi adalah kelajuan sepedamu bertambah. Maka dengan sebaliknya juga, ketika kamu mengayuh sepeda dan temanmu menarik berlawanan dengan arah kamu, maka yang terjadi adalah sepedamu akan melambat. Ilustrasi kedua. Mari kita lihat ilustrasi kedua di atas. Ketika bola yang semulanya diam, ketika kamu menendangnya, bola akan bergerak. Ilustrasi ketiga. Mari kita perhatikan ilustrasi ketiga di samping. Ketika kamu mendorong balok, tiba-tiba kamu berhenti, maka bendanya akan diam. Ilustrasi keempat. Mari kita perhatikan ilustrasi keempat di samping saya. Ketika kamu mengambil sebuah kertas, setelah itu kamu meremasnya. Setelah meremasnya, kamu merobek-robeknya. Maka bentuk dan ukurannya akan berubah. Terakhir, ilustrasi kelima. Mari kita perhatikan ilustrasi kelima di samping. Ketika kamu melempar sebuah bola kasti dan temanmu membalas balik dengan menggunakan tongkat bisbol, maka yang terjadi adalah arah bolanya akan berubah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ada 5 perubahan yang disimpulkan oleh gaya. Yang pertama,
gaya dapat mengubah kelajuan benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda diam menjadi benda bergerak. Dan sebaliknya, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda diam. Yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk dan ukuran benda. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu gaya dapat mengubah arah benda. Baiklah, mari kita masuk pada contoh-contoh gaya. Teman-teman tahu, banyak sekali contoh-contoh gaya. Apa saja contoh-contoh gaya? Yaitu gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi, dan masih banyak lagi. Agar teman-teman lebih mudah menghafal contoh-contoh gaya, maka saya akan memberikan satu video yang berupa lagu, di mana teman-teman bisa lebih mudah menghafal contoh-contoh gaya. Saksikanlah videonya berikut. Wahai guru tercinta, mari belajar IPA. Yang paling aku suka, terus mempelajarinya. Yuk kita mengenal berbagai macam gaya. Bukan gaya begini dan bukan gaya begitu. Gaya itu ada 8 macamnya. Gaya otot, mesin listrik pegang. Gaya magnet, geser. Aku gravitasi, alhamdulillah ilmuku nambah lagi. Kalau mendorong meja, gaya otot namanya. Kalau mobil bergerak, gaya mesin namanya. Menyalakan elektronik, itu karena gaya listrik. Saat pakai busur panah, gaya pegaslah namanya. Kompas itu menggunakan gaya magnet. Rem mobil gunakan gaya geser. Pelanku menggunakan gaya aku. Terjun payung gaya gravitasi. Baik, perkenalkan nama saya Arnis Jernihati Hia, NIM 222109018. Saya sebagai penyaji kelima. Baik, saya akan membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Mengapa kendaraan kita berjalan tersenda saat di jalan berbatu? Dan mengapa selembar kertas yang jatuh akan melayang-layang dulu sebelum jatuh ke bawah? Semua karena dipengaruhi faktor gerak benda. Baik, sekarang kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. 1. Bentuk benda. Setiap benda memiliki bentuk yang berbeda. Benda yang memiliki bentuk lingkaran akan lebih mudah bergerak daripada benda yang memiliki sudut, seperti segitiga atau segi empat. Contoh bentuk benda yaitu kelereng, seperti yang ada di samping kiri saya. Cobalah untuk menggelindingkan kelereng, maka benda itu akan lebih mudah menggelinding atau bergerak. Maka, benda yang tidak memiliki sudut atau benda yang lebih halus permukaannya akan lebih mudah menggelinding atau bergerak. 2. Berat benda. Semakin kecil atau ringan ukuran benda, semakin mudah digerakkan. Cobalah dorong kereta belanja saat kosong, kereta akan melaju dengan kencang. Kemudian, coba letakkan beberapa barang di dalamnya. Kemudian, dorong kembali kereta itu. Kereta akan melaju lebih pelan dari sebelumnya. Dan sekarang, coba tambahkan lebih banyak barang di dalamnya.
Lalu dorong kembali kereta dan lihatlah apa yang terjadi. Maka kereta akan bergerak pelan karena beban barang-barang yang ada di dalamnya. 3. Luas permukaan benda. Luas permukaan benda akan mempengaruhi gerak benda. Coba kita siapkan 2 lembar kertas yang sama. Contohnya yang ada di PPT di sebelah saya. Pada video di samping, kertas yang sudah diremas akan lebih jatuh dibanding dengan selembar kertas yang kita remas. Yang terakhir, nomor 4. Permukaan lintasan bidang yang dilalui benda. Semakin kasar permukaan yang dilalui benda, semakin sulit benda yang bergerak. Coba perhatikan video yang ada di sebelah kiri saya. Pada gambar di samping, saat mobil berjalan yang halus akan melaju lebih kencang dan cepat. Pada jalan yang berbatu, mobil akan tersedat dan bergerak pelan. Perkenalkan, nama saya Lilin Anggreni Telombanua, NIM 222109132 sebagai penyaji ke-6. Baik, kali ini saya akan membahas tentang hukum Newton, di mana hukum Newton itu adalah hukum yang menggambarkan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkan. Sesuai dengan namanya, hukum Newton itu terbagi menjadi 3, yaitu hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Lalu, apa sih yang membedakan dari ketiga hukum Newton tersebut? Mari kita jelaskan lebih mendalam. Pertama, bunyi hukum dari Newton pertama yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Dalam hukum Newton pertama ini sering disebut dengan hukum kelembaman atau inersia. Dalam hukum Newton ini juga sering disebut dalam rumus sigma F sama dengan 0. Baik, sekarang kita masuk pada bunyi hukum 2 Newton, di mana bunyi dari kedua hukum Newton ini adalah jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Hukum Newton 2 ini dapat disimpulkan juga dengan rumus yaitu sigma F sama dengan M kali A. Hukum dari 2 Newton dapat dilihat contohnya dari atas PPT. Baik, sekarang kita masuk pada bunyi hukum 3 Newton, di mana bunyi hukum 3 Newton ini berisi jika benda satu mengerjakan gaya terhadap benda 2, maka benda 2 mengerjakan gaya pada benda satu yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya dari benda satu. Sekarang kita masuk pada rumus dari hukum ketiga Newton, di mana hukum dari ketiga Newton itu yaitu gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Baik teman-teman, sekian dari video pembelajaran kami dari kelompok 8. Terima kasih.